tahu kok, bapakku jawab nanti kalau tanya. Ada tugas. Jadi ceritanya kita sering diskusi waktu itu. Kita itu sebetulnya punya roadmap pembangunan pertama yang disusun oleh para founding fathers and founding mothers kita. Namanya Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Nah, itu bagaimana Indonesia dikonstruksikan untuk menjadi negara industri dalam desentralisasi, kemudian dengan desa sebagai subjeknya, lalu itu sudah memikirkan programnya itu harus evidence based policy, harus berbasis kebijakan ilmu pengetahuan. Saya udah pernah cerita sama Inai. Dan penyusunnya adalah 513 anggota MPR pertama, begitu, dibantu 600 pakar. Draft pertamanya ternyata arsip yang saya miliki, saya kebetulan duta arsip, itu disusun oleh waktu itu Menteri Industri dan Perdagangan Republik Indonesia, namanya Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Lalu itu tahun 1951 dilanjutkan disusun kemudian oleh tadi anggota MPR dan 600 pakar. Ternyata anggota MPR-nya itu salah satunya adalah ibunya Gus Dur. Bu Solihah. Kenal? Hah? Oh, itu kenal saya. Tapi sama Gus Durnya enggak ya? Kenal sama nenek tapi nggak kenal sama bapak. Nggak pernah pulang soalnya. Ya, jadi kemudian, nah kebetulan kakek saya juga anggota MPR pertama, tapi dia ada di komisi yang berbeda. Ada 513 orang itu kemudian menyusun sesuatu yang sangat mendasar. Bagaimana Pancasila itu, makanya saya bilang tadi, harus menjadi working ideology, harus menjadi ideologi yang bekerja, yang kemudian bisa menghasilkan kesejahteraan, ditandai terpenuhnya 5 hak rakyat atas sandang, pangan, papan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial, kehidupan sosial, penegakan hukum dan HAM, infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Syaratnya apa? Datanya harus benar. Apa contohnya? Ini saya sebenarnya dari kemarin sudah agak terbakar begitu ya. Karena apa? Karena ada kasus anak dari NTT itu yang menghilangkan nyawanya sendiri karena kemiskinan ekstrim. Bagi saya itu adalah tragedi kemanusiaan. Dari tadi saya cari info, saya biasa akan membuat statement sebetulnya di Viral for Justice. Saya cari info dulu. Ini kenapa anak ini kok bisa dalam kondisi kemiskinan ekstrim seperti itu? Juga orang tuanya, ibunya single parents dengan pekerjaan serabutan begitu. Saya cari tahu dan saya mendapatkan informasi sementara bahwa mereka meskipun masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim, tidak masuk di dalam data BPS data yang tidak mampu itu. Bisa dibayangkan nggak kalau kemudian ribuan triliun itu, kenapa selalu kurang? Karena memang datanya belum 100% data yang akurat, aktual, dan relevan. Begitu. Gini, saya percaya bahwa Kak Oneng ini memang jadi anggota dewan karena prestasi sendiri, bukan karena jalur dari Bang Bajuri ya. Iya, dan saya juga ngerasakan suasananya ini aja di Q&A begini ya, gimana kalau misalnya benar-benar di rapat dengar pendapat. Sebentar, saya harus kembalikan pada titik awal dulu ya, sebelum nanti kita akan perjelas lagi di segmen selanjutnya. Belum menjawab pertanyaan Mbak Inaya tadi. Kalau ngefans sama Gus Dur, kenapa pindah partai? Jadi waktu itu Gus Dur sakit ya Neng ya. Terus kemudian Gus Dur bilang ke saya kadang-kadang nemenin, kita juga ketemu kalau Gus Dur sedang cuci darah di RSCM di Kencana gitu ya. Terus bilang, saya gimana kamu jangan berhenti dari politik. Terus gimana? Kamu ikut Ibu Megawati gitu. Baik, tahan dulu. Kita kasih kesempatan dulu untuk Bang Fani ya. Saya cuma mau ini aja tuh satu di IG, profil IG-nya dia itu kan ada pencipta lagu. Lagu yang mana nih? Genrenya apa? Ya terserah. Loh, apakah pop Sunda? Kan dia dari Garut kan bisa aja. Apa? Emang belum pernah dengerin lagu gua. Kapan dirilis sih nggak pernah. Ya, emang cuma pencipta doang. Emang harus pencipta diumumin. Iya, memang harus diumumin lagunya apa. Jangan ditulis dong. Terserah. IG gua, akun gua apa lu yang sewot. Ya kagak boleh begitu. Oke. Maksudnya lagunya lagu. Coba nih kita nyanyiin, pengen denger gitu. Coba. Ya, Sebelum ya Mbak Rika mau dengar. Menciptakan lagu itu bukan berarti harus dinyanyikan kan? lo nggak bisa. Ya ngapain ciptain?
Aku rasa banyak banget korban child grooming yang tidak dapat keadilan seperti aku. Untuk Bu Rike, terima kasih banyak sudah membawa isu ini dan mendengarkan. Kembali di Q&A. Nah, sebelum kita lanjutkan bersama Mbak Rike Diah Pitoloka dan juga para panelis kita sebagai janji bersama tadi sebagai wakil rakyat harus mewakili rakyat untuk kemudian menyuarakan sebaik 2 bait lagu yang telah diciptakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari statement profil di Instagramnya. Apa lagunya dan bagaimana? Silakan senandungnya Mbak Rike. That simple. That's simple. Yang waras. Ya. Sejak kapan yang namanya pencipta lagu wajib nyanyi? Kenapa sih nggak mau bagi-bagi lagunya? Jangan Mbak, nanti Kenapa? Raisa minder. Oh, Beneran. oke. Kalau gitu Bang Fani, Nah, lanjut dulu. kira-kira sekarang nih, ini udah jadi anggota dewan berapa periode? 4 ya? Lebih menjanjikan mana nih? Jadi anggota dewan apa jadi komedian? Dua-duanya sih oke. Nggak boleh kalau suruh milih satu. Ribet nggak boleh. Milih salah satu Enggak. boleh Ya, dari kalau dua. milih kan harus Enggak, salah saya satu, nggak kan? pernah bedain soalnya politik dan seni itu sesuatu yang buat saya harus menyatu. Karena politik itu adalah kerja untuk orang banyak gitu. Dan seni itu juga sebetulnya adalah pekerjaan yang tidak boleh individualis. Di dalam seni itu harus ada empati. Makanya kemudian bisa memerankan ketika saya memerankan tokoh Oneng misalnya. Kalau tidak ada empati terhadap orang yang hidup dalam kehidupan sosial seperti itu, nggak mungkin jadi kelihatan benar-benar Oon. Ya kan Cup, puas. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Paham. Nah, bicara Jadi politik itu oke. juga Mbak harus punya empati. bicara soal empati, beberapa waktu terakhir juga Mbak Rike juga memiliki empati terhadap sebuah kasus yang menyeret seniman, public figure Aureli dengan child groomingnya. Kenapa Mbak Rike fokus dengan case itu dan apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan kepada Aureli? Child grooming adalah bagian salah satu model kekerasan seksual begitu, karena ujungnya biasanya dieksploitasi secara ekonomi maupun secara seksual begitu. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian kita merespon kasus child grooming yang dialami oleh Aureli? Karena menurut saya ini momentum untuk semua orang berani bersuara. Karena kadang seringkali bahkan tidak berani bersuara, apalagi ketika berhadapan dengan pelaku yang memiliki status sosial lebih tinggi, orang kaya, pejabat, dan seterusnya begitu. Nah, adanya Aureli ini menurut saya itu harus membuka sesuatu yang penting juga.